Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dewi Sumarni Nur Kamal dari Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 8. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan sebagai kekuatan aset yang dimiliki, sehingga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik dengan hasil yang lebih kontekstual. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dalam mewujudkan prakarsa perubahan, saya menggunakan model Bagja. Bagja merupakan manajemen perubahan sebagai konsep inquiry apresiatif yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu 1. Buat pertanyaan. Maksudnya, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. 2. Ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai, serta mengambil pelajaran dari hal-hal positif tersebut. 3. Gali mimpi. Menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. 4. Jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang kelima, atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan dilibatkan, dan bagaimana strategi serta aksi yang dilakukan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan generasi rabani yang cerdas dan berkarakter. Prakarsa perubahan yang saya buat dalam mewujudkan visi tersebut adalah mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kreativitas anak dengan tahapan Bagja sebagai berikut. Tahap pertama, buat pertanyaan utama. Dengan pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu berkomunikasi dengan guru dan kepala tentang pentingnya meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran, sharing pendapat dengan rekan guru yang berpengalaman, serta mencari referensi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Langkah kedua, ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, siapa saja yang berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas anak? Bagaimana desain pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kegiatan apa saja yang dapat menarik minat siswa dalam berkreativitas? Apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan berkreativitas anak? Dan situasi apa yang dapat memunculkan semangat anak untuk berkreativitas? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, melakukan wawancara dan praktik baik secara mandiri maupun kolaborasi untuk mendapatkan contoh nyata mengenai pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas anak. Bertukar pendapat dengan teman sejawat atau kepala tentang pengalaman merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Survei dengan murid tentang pembelajaran yang membuat mereka tertarik untuk berkreativitas, serta mengidentifikasi karakteristik anak. Tahap ketiga, gali mimpi. Dengan pertanyaan, apakah dengan meningkatnya kemampuan berkreativitas pada anak dapat membangun pada aspek perkembangan yang lain? Apakah dengan berkreativitas anak lebih termotivasi dalam belajar? Kebiasaan baru apa yang akan muncul ketika anak mampu berkreativitas? Bagaimana perasaan saya ketika anak mampu menunjukkan kemampuannya dalam berkreativitas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat desain pembelajaran dengan metode yang bervariasi, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar anak,
menganalisis keterampilan baru atas peluang dan kesempatan yang diberikan pada anak, serta apresiasi dan menanamkan rasa bangga atas hasil karya yang dihasilkan anak. Tahap keempat, jabarkan rencana dengan pertanyaan, apa langkah pertama untuk mendesain pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Apa saja media yang dapat digunakan berkreativitas dalam pembelajaran? Bagaimana memotivasi keaktifan anak dalam menggali gagasan atau daya ciptanya? Serta kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu menyusun rencana pembelajaran, perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang tepat, memanfaatkan media pembelajaran edukatif yang ada di sekitar, memberikan apresiasi dan reward atas setiap hasil karya atau gagasan anak, memberi peluang dan kesempatan yang sama pada semua anak untuk menuangkan ide dan gagasannya, serta kolaborasi dan komunikasi aktif peserta didik untuk saling memberi umpan balik. Tahap kelima, atur eksekusi dengan pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau desain pembelajaran yang saya terapkan? Siapa yang dilibatkan dalam perencanaan tersebut? Bagaimana pencatatan kemajuan peningkatan kreativitas pada anak pada setiap prosesnya? Bagaimana usaha menjaga keberlangsungan kegiatan agar tetap konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu kepala sekolah, pengawas binaan, dan tim supervisi. Kepala sekolah dan teman sejawat memportofoliokan kegiatan dan hasil karya anak dalam setiap prosesnya, menyusun jurnal pembelajaran atau jurnal refleksi, dan melaksanakan program rutin pameran karya di akhir pekan Semangat Berkarya. Demikian perumusan visi yang dirancang berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik sesuai pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.